Shalom Shalom. Selamat hari Jumat 9 April 2021. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh merupakan kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir kita, dan terutama kehidupan kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Masih dalam season summer dengan tema guide, Grace Word hari ini saya berikan judul Assassin bagian yang kedua. Assassin bagian yang kedua, umat Tuhan, mari kita membuka sekali lagi, yakni Matius pasal 27 ayat 1 dan 2. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Nah, umat Tuhan, ini semua pemikiran bermula daripada ketika saya mempersiapkan khotbah Paskah, ya. Dan saudaraku, secara crime scene investigation umat Tuhan, kau bisa baca Matius pasal 27. Begitu bernapsunya imam kepala tua-tua bangsa Yahudi membunuh Yesus. Tapi secara aneh mereka harus pinjam tangannya Romawi. Dalam hal ini Pontius Pilatus, umat Tuhan, ya, sebagai pelaku pembunuhan. Nanti kalau saudara membaca Matius 27, kau akan temukan betapa banyaknya frase bukankah dia tidak salah apa-apa. Bukankah dia tidak salah apa-apa. Lalu kalau orang Yahudi ini pengen Tuhan Yesus mati, kenapa tidak dibunuh saja? Toh mereka itu suka atau jago bunuh-bunuh orang, umat Tuhan. Yesaya digergaji oleh bangsanya sendiri, ya, dan banyak nabi atau hamba Tuhan yang lain mereka bunuh. Jadi kenapa? Jawabannya saya kemukakan kemarin, justru karena walaupun mereka bejat, jahat, mereka punya hati nurani, mereka tahu Tuhan Yesus tidak salah apa-apa. Tahu bahwa Tuhan Yesus tidak salah apa-apa, kenapa tetap mau Tuhan Yesus mati? Dengan cara yang aneh. Mereka menganggap Tuhan Yesus sebagai ancaman bagi keberadaan mereka. Bahkan mereka ini menunggu-nunggu Mesias. Padahal Mesias di depan mata. Justru mereka berikhtiar membunuhnya. Supaya dengan demikian, genaplah sudah semua nats nubuatan daripada kitab yang sudah ditulis oleh Tuhan untuk digenapi dalam perjanjian baru oleh Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan. Nah, umat Tuhan, saya kemarin sudah katakan bahwa ada satu benang merah yang menahan. Mereka ingin Tuhan Yesus mati, tapi tidak pakai tangan mereka sendiri. Kenapa serepot itu menggerakkan Pontius Pilatus? Dikarenakan kesadaran mereka, nurani mereka yang masih ditahan oleh perintah ke-6 daripada 10 perintah Allah, yang bunyinya adalah jangan membunuh. Ya, orang membunuh orang lain karena merasa dirinya pantas hidup di dunia, sementara orang lain tidak pantas hidup di dunia ini. Atau kehadiran orang lain telah mengganggu keberadaan dirinya, sehingga ia bertekad meniadakan orang itu. Itu sebabnya setelah Tuhan Allah memberikan perintah untuk menghormati orang tua, segera disusul dengan perintah jangan membunuh. Manusia tidak boleh membunuh karena yang menetapkan nilai setiap manusia bukanlah manusia, melainkan Sang Pencipta yang paling berhak, yakni Tuhan Allah. Tuhan Allah yang mencipta, memberi, mengizinkan seseorang hidup, memahkotainya dengan kehormatan dan kemuliaan, maka setiap orang patut dihargai. Tidak ada satupun agama menetapkan nilai harkat identitas manusia lebih tinggi dari yang Tuhan Allah berikan di kitab suci. Agama Kristen, maafkan saya, ini kebenaran.
Tidak ada filsafat kebijaksanaan kebudayaan dari zaman apapun atau negara manapun memberi nilai lebih tinggi dari yang Alkitab berikan. Sebelum Tuhan Allah menciptakan manusia, Beliau berkata, Kejadian 1, 26, 27, 28, marilah kita menciptakan manusia menurut peta teladan kita. Maka diciptakannya laki-laki dan perempuan seturut peta teladan Tuhan. Tidak ada dan tidak mungkin ada agama lain mengajarkan sedetail ini, umat Tuhan. You kalau mau karang pun tidak nyampe. Karena fakta kenyataannya, umat Tuhan, ini adalah yang tertulis di kitab suci kita. Oh iya, Tuhan yang menciptakan manusia. Ya, ada yang lain tulis demikian, umat Tuhan. Namun, frase bahwa baiklah kita menciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Imago Dei. Ya, seturut peta teladan Allah. Alkitab, hanya dalam Alkitab Kristen. Sebelum manusia dicipta, sudah diberi harkat, nilai, harga. Nah, pada umumnya kita harus mengerjakan sesuatu terlebih dahulu, barulah diberi nilai, umat Tuhan. Ya kan? Misalnya, seorang seniman menciptakan lagu, barulah seniman tersebut menentukan harga jualnya, atau timnya, atau manajemennya. Begitu pula proses produsen mobil merancang, memproduksi mobil baru. Baru orang tetapkan harga jualnya. Tetapi Tuhan tidak demikian. Tuhan telah menciptakan nilai sebelum menciptakan manusia. Tuhan sudah mematok marginnya, yakni apa? Serupa, segambar dengan Allah. Bahkan ketika manusia itu belum dibentuk, besoknya baru dibentuk, tapi sudah ada nilainya. Nilainya apa? Nilainya adalah serupa, segambar dengan Allah. Manusia diciptakan paling akhir dan mendapat nilai paling tinggi, tertinggi. Tuhan Allah menciptakan manusia sebagai Tuan alam semesta, juga sebagai makhluk yang menikmati semua yang telah Tuhan Allah ciptakan sebelumnya baginya. Semua ciptaan dicipta untuk manusia, dan manusia dicipta untuk Tuhan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah berada di atas manusia. Dan manusia berada di atas seluruh alam semesta. Siapapun tidak punya hak untuk mengubah urutan posisi ini. Untuk mengganggu-gugat ordo ini, umat Tuhan. Barang siapa bergeser dari posisi yang Allah telah tetapkan, seumur hidup ia akan kacau, penuh kekhawatiran, bahkan merasa hidupnya tidak berarti. Tuhan Allah menciptakan segalanya untuk dinikmati dan dipakai manusia untuk melayani manusia. Maka kucing, anjing, ayam, sapi, langit, bumi, udara, oksigen, semua makanan yang bernutrisi, semua situasi, ya, diciptakan untuk manusia, untuk kesenangan, untuk makanan, untuk peliharaan. Manusia boleh memiliki, menikmati, mengelola, mengalami anugerah Tuhan begitu limpah, melampaui segala ciptaan Tuhan yang lain, yang mengisi semua kebutuhan tubuh maupun jiwa batin daripada manusia. Alam yang begitu indah diciptakan Tuhan Allah untuk manusia. Bahkan malaikat diciptakan untuk melayani anak-anak Tuhan yang mewarisi keselamatan. Itu sebabnya kita harus sadar dan bersyukur sekali akan posisi yang Tuhan Allah tetapkan, yakni lebih tinggi dari segalanya kecuali Tuhan. Jangan sekali-kali kita menurunkan derajat diri menjadi budak materi, budak uang. Orang yang hidup hanya mencari uang dan tidak bisa hidup tanpa uang banyak adalah budak harta, budak uang. Tetapi orang yang berpotensi menduduki jabatan tinggi, lalu rela menjadi guru yang honornya kecil, maka dia ngerti suara penciptanya. Apakah dia itu lalu pasti mulia? Belum tentu.
perjalanan hidup masih panjang, Mbak Tuhan. Tapi kenyataan bahwa kita ini tidak diperbudak oleh materi itu harus dibuktikan dalam hidup ini. Ya. Kalau dengan cara apapun, alasan bagaimanapun, seorang anak Tuhan, kalau melayani Tuhan, PK-nya itu ada, dia semangat. Kalau PK-nya tidak ada, dia tidak semangat. Bahkan tidak datang. Itu budak uang, umat Tuhan. Banyak hal harus precisely, ya, bertumbuh. Itu sebabnya anak Tuhan yang sungguh, itu tidak memandang berapa banyak kekayaan yang seseorang miliki, lalu diagung-agungkan. Tapi kalau sama orang miskin, injak-injak. Kristen sejati tidak boleh seperti itu, umat Tuhan. Hari ini kita harus sadar. Bahkan saya sendiri belajar. Pada waktu jumpa dengan orang tidak mudah, yang menyebalkan, yang ada di sekitar saya, yang hidup, ya, yang mulutnya itu jahat kepada saya tetap harus berkata bahwa dia ini manusia. Selama manusia dicipta serupa segambar dengan Allah. Saya tidak boleh lalu tiba-tiba menyiram dia dengan bensin lalu membakarnya. Tidak bisa, umat Tuhan. Ketentuan ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga nanti setiap orang percaya harus pegang erat janji Tuhan. Bukankah pembalasan itu haknya Tuhan? Jadi umat Tuhan, saya berdoa sungguh sebelum kita bahas lebih lanjut, ya, sehingga kita mempunyai wawasan, mempunyai isi hati Bapa bahwa manusia itu dicipta serupa segambar dengan Sang Penciptanya. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.